Bumo Acehnya kene baraja siga mebila bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Khairunisa SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Al-Muslim. Dengan nomor peserta PPG 201698544680 dan dengan nomor induk mahasiswa 231310868690400402. Hari ini, Selasa 5 Maret 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran Mapel Bahasa Indonesia kelas 4, bab 5, bertukar atau membayar dengan topik teks prosedur. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Ya, baik ya. Apakah ada yang hadir semua atau ada yang tidak hadir? Iya, hadir semua ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, agar pembelajaran kita menjadi berkah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo sama-sama ini. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya tentang pembelajaran yang lalu. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Paham? Sudah paham semua kan? Berarti kalau sudah paham, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sekarang tentang apa? Tentang teks prosedur.
prosedur ya. Tentang teks prosedur ya. Tentang teks prosedur. Sekarang sama-sama kita akan mendengar tujuan pembelajaran dari teks prosedur ini apa? Apa tujuan dari teks tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan? Coba didengar ya. Yaitu dengan melalui pengamatan video, YouTube dan PowerPoint, pembelajaran tentang teks prosedur, tanya jawab dan diskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan dan teks prosedur dengan benar dan menyusun langkah-langkah menjadi teks prosedur dengan tepat. Oke? Biar kalian lebih paham, mari sama-sama kita akan menonton video pembelajaran yang ada di depan ya. Sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Oke, mari belajar. Ayo, bersama. jangan banyak yang ngomong ya, coba perhatikan. Belajar tentang teks prosedur. Sudah sering mendengar kata prosedur? Sip, mari kita mulai. Apa itu teks prosedur? Pengertiannya yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk apa teks prosedur itu dibuat? Tujuannya adalah untuk membuat pembaca agar dapat melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Apa saja struktur atau bagian-bagian yang ada dalam teks prosedur? Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua material atau alat dan bahan, kemudian yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup. Nah, teks prosedur itu ciri-cirinya apa saja ya? Yang pertama ada ciri umum dan yang kedua ciri kebahasaan. Ciri umum, 1. Ada tujuan tertentu. 2. Berisi langkah-langkah kegiatan melakukan sesuatu. 3. Terdapat batasan atau aturan dalam melakukan kegiatan. Dan yang keempat, isi kegiatan dilakukan secara urut. Jika tidak urut disebut tips. Ciri kebahasaan, 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Berisi kalimat syarat atau larangan. 3. Biasanya menggunakan kalimat pasif. 4. Menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan urutan kegiatan. Seperti pertama, setelah itu, kemudian. Yang kelima, menggunakan kata keterangan ukuran seperti waktu, berat, panjang, dan lain-lain yang akurat tentunya. Bagaimana sampai bagian materi ini? Sudah paham kan? Selanjutnya, ada beberapa jenis teks prosedur itu. Apa saja ya? Jenis teks prosedur yang pertama berdasarkan isi. 1. Teks prosedur sederhana. 2. Teks prosedur kompleks atau rumit. Yang ketiga, teks protokol tidak terlalu rumit. Kemudian berdasarkan tujuan. 1. Cara melakukan sesuatu. 2. Cara menggunakan seperti mengoperasikan atau memainkan sesuatu. Yang ketiga yaitu cara membuat seperti masakan atau hasilnya produk ya. Oke teman-teman, itu sedikit paparan materi tentang teks prosedur. Kita belajarnya, yeay. Lanjut yuk. Oke, sekarang kalian sudah menonton kan? Nah, Di sini ada contohnya. Berikut ini merupakan prosedur menghidupkan sampel. Yang pertama, masukkan baterai ke bagian Pak dengar ya? Tekan sampel dengan tekan tombol on dan arahkan pada bola yang gelap. Kemudian tekan tombol off kalau kamu berada pada bola terang. Ya. Kemudian yang kedua nih, ada tahapan dalam menggunakan komputer. Kemudian dia hasilnya produk seperti tahapan membuat jus buah ya. Silakan simak baik-baik. Alhamdulillah, semoga sedikit materi ini bermanfaat ya. Assalamualaikum, selamat belajar dan tetap semangat. Oke, kalian sudah paham kan? Tadi kan ada disebutkan di situ cara-cara menyusun teks prosedur yang benar. Di situ tadi ada cara menghidupkan apa? Menghidupkan senter ya. Oke, sekarang kita perhatikan PPT-nya ya. Di sini ada teks prosedur. Oke, ada teks prosedur. Tujuannya di sini ada tujuan,
Apa tujuan dari teks prosedur? Berarti siswa mampu mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan, isi teks prosedur dengan benar dan menyusun langkah-langkah menjadi teks prosedur dengan tepat. Terus ada teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks yang mengajarkan pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuai hal atau melakukan sebuah pekerjaan. Coba perhatikan semua. Seterusnya, kalau struktur teks prosedur itu ada tujuan, ada materialnya, ada langkahnya, dan ada kesimpulannya. Oke, sekarang ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Bagaimana yang dikatakan menggunakan kalimat perintah? Berarti di sini belilah. Misalnya, kalau kita mau membuat jus misalnya, kita harus yang terlebih dahulu belilah sebuah buah yang segar biar kita bisa membuat apa? Membuat jus ya. Selain membuat jus ada juga lagi membuat kue. Apakah membuat kue langsung kita buat? Enggak kan, dia mempunyai langkah-langkah tersendiri. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Nah, bagaimana panduannya? Misalnya kita mau buat bolu, bagaimana panduannya? 3, menggunakan kata kerja aktif. Yang 4, menggunakan konjungsi kata hubung ataupun kata hubung. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang seterusnya, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, langkah-langkahnya dia mempunyai langkah-langkah yang berurutan. Kalau kita buat jus, apakah kita langsung memasukkan es dia? Kita beli buah dulu, baru bagaimana? Kita cuci, kita kupas, kan kita nggak langsung memasukkan es ke dalam jus tanpa ada buah, kan? Itu bukan namanya jus, kan? Namanya apa? Bukan es buah, nggak ada buah juga. Karena langsung kita masukkan es dia. Nah, berarti semuanya menggunakan apa? Langkah-langkahnya ya. Oke. Nah, di sini ada kebahasaan teks prosedur. Dia menggunakan kalimat imperatif, kalimat interrogatif, kalimat deklaratif, dan mempunyai konjungsi. Oke. Udah paham kalian? Hah? Oke, selanjutnya, nah, karena kalian sudah paham, ada yang enggak yang ingin ditanyakan? Ataupun bagaimana? Sudah, kalau lihat tadi ada video pembelajaran, ada PowerPoint yang Ibu tayangkan. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, coba ada yang ingin bertanya? Coba pikir dulu. Ya, disusun secara berurutan seperti Ibu bilang tadi. Tadi kan Ibu akan menayangkan tentang cara menghidupkan senter. Kan nggak mungkin dia langsung hidup. Kalau tidak dihidupkan, dia mempunyai langkah-langkah tersendiri juga. Bagaimana? Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, Ibu akan menjawab. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan buat kelompok. Ayo, buat kelompok menjadi. Coba buat kelompok dulu. Kalau nggak ada yang bertanya lagi. Yuk, buat kelompok. Gimana? Ada siap kelompoknya? Berarti kelompok ini apa namanya? Kelompok durian. Oke. Kelompok selfie? Apel. Ini kelompok apa? Jeruk. Ini? Strawberry.
Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD ya. Biar kalian bisa kerjakan tugas di masing-masing kelompok. Ya. Oke, coba perhatikan ya. Ini LKPD dikerjakan ya, satu kelompok satu. Tulis nama kelompok. Oke, sekarang Ibu akan bilang ya. Kita akan menyelesaikan tugas kita ini selama 20 menit ya. Kerjakan sama-sama. Nah, siap. Nah, coba kelompok durian dulu tampil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok saya Durian. 1 Angga Aulia, 2 Nasihat. Sana dulu. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu dan susunlah kalimat berikut menjadi langkah-langkah yang tepat. Kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut. Sosialisasikanlah di depan kelas. Cara membuat jus buah mangga. Ini ya, yang jawaban yang benar. Kupas buah mangga. 2. Cuci bersih buah mangga. 3. Potong. Irislah mangga agar tidak hancur. 4. Masukkanlah mangga yang sudah dipotong ke dalam blender. 5. Masuklah es batu bila berwarna. 6. Tambahkan gula pasir secukupnya. Oke, tepuk tangan buat kelompok durian. Assalamualaikum Baca terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, tepuk tangan ya buat kelompok jeruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Coba perhatikan ya, coba perhatikan semua di LKPD. Di sini cara membuat jus mangga dengan benar, disuruh susun apa? Disuruh susun secara benar. Ini ditulis secara acak, disuruh susun kepada kita menjadi benar.
Nah, berarti di sini yang pertama, apa yang kita lakukan? Kita mengupas buah mangga. Yang kedua, kita cuci buah mangga. Yang ketiga, kita potong kecil-kecil agar buah mangga itu mudah hancur. Yang keempat, apa yang kita lakukan? Kita masukkan gula dulu sebelum kita blender. Nah, masukkan gula. Nah, kan? Masukkan gula, baru kita blender dia, dan seterusnya kita masukkan es bila perlu. Kalau kita tidak perlu masukkan es, kita nggak usah memasukkan es. Oke. Coba ada yang mau ditanyakan lagi tentang LKPD? Hah? Coba apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang LKPD? Tangan diputar-putar, peganglah Berarti bahu, di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan apa kesimpulannya? Berarti membuat prosedur itu, maka kita apa kesimpulan dari prosedur tadi? Membuat prosedur itu membutuhkan langkah-langkah tersendiri. Tidak boleh kita buat sendiri langkahnya. Kan? Kita ada langkah-langkahnya tersendiri dia. Bukan kita yang buat langkah-langkahnya. Nah, kalau kita yang buat langkahnya, mungkin hasilnya tidak akan bagus. Oke. Sekarang sebelum kita lanjutkan lagi, ayo sama-sama kita lakukan speaking ya. Yuk, sama-sama bangun yuk. Semua bangun. Tahu nggak ada yang duduk? Yuk, tangan. Ayo Angga buat deh. tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Digoyang-goyang, diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Diputar-putar, tangan, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar
sekarang gimana? Ibu mau tanya sama kalian. Bagaimana pelajaran yang kalian dapatkan dari ibu hari ini? Apakah menyenangkan atau apa membosankan? Bagaimana? Yuk sama-sama jawab. Membosankan apa menyenangkan? Ya, menyenangkan ya. Alhamdulillah ya kalau menyenangkan. Oke, sekarang kita akan melakukan, Ibu akan membagi soal lagi. Kita akan melakukan ujian evaluasi ya. Berarti Ibu akan membagikan soal. Kerjakan sendiri-sendiri. Berarti pangkunya harus ditarik ya. Ya. Nah. Tolong ya. Udah siap ya? Sekarang Ibu akan bagikan soal. Coba dikerjakan ya. Ya, tulis nama. Jangan lupa tulis namanya. Nanti kalau Ibu periksa, kalau nggak ada nama, Ibu nggak kasih. Nggak tahu kasih nilai buat siapa ya? Kalau udah siap, yang udah siap dikumpulkan di sini ya. Oke, udah siap semua kan? Gimana? Udah siap semua? Hah? Oke, alhamdulillah ya. Udah siap semua. Berarti kita sekarang akan menyanyikan lagu ya. Karena mungkin ini menyanyikan lagu apa? Aceh Mulia. Ayo sama-sama ayo. Yuk. Mulia
Oke ya. Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini kita dapat mengambil berbagai ilmu. Nah, apa saja? Kita sudah tahu cara membuat teks prosedur, menyusun teks prosedur dengan langkah-langkah yang benar. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sekarang Ibu akan sedikit menyampaikan. Berarti kalau kalian pulang, hati-hati di jalan dan bagaimana? Dan saling menghormati dan tidak boleh membuli sesama kawan. Gimana yang dinamakan dengan membuli? Hah? Mengejek. Iya, memukul. Gimana lagi? Itu namanya membuli, mengejek, memukul. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Selalu menghormati sesama teman, menyayangi adik-adik. Nah, orang yang lebih dewasa kita hormati. Nah, tapi kalau sudah pulang ke rumah, kalau sama orang tua bagaimana? Menghormati orang tua. Nah, apalagi dengan ayah, dengan ibu. Nah, berarti hanya ini saja pembelajaran yang hari ini yang Ibu sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.